Hai, kembali lagi bersama gue, Givaryadi, di konten vlog politik kali ini. Dan gue rasa sebelum materi ini basi, sebelum kita udah nggak mau ngebahas lagi, kita akan ngomong soal Singapura. Kenapa Singapura? Oke, pertama pasti langsung kepikiran kan, lihat tuh Singapura karena COVID-nya banyak sama aja kayak Indonesia. Tapi bukan itu kali ini inti dari bahasan gue. Yang lebih menarik soal Singapura adalah kita nyaris nggak bisa membayangkan suatu negara, suatu pulau nun jauh di seberang laut sana, di mana dari kota yang mungkin penduduknya sekitar kurang lebih nggak sampai 6 juta lah sekarang, itu seperempatnya merupakan pekerja migran. Jadi banyak banget kerja kasar yang diperlukan untuk tetap membuat Singapura berjalan tidak dikerjakan oleh orang Singapura itu sendiri. Maksudnya apa? Di Singapura nyaris semua pekerja konstruksinya, pekerja bangunannya itu bukan orang Singapura. Mereka pasti ngimpor tenaga kerja dari Bangladesh, dari India, terutama daerah selatan India ya, dari Malaysia dan seterusnya. Dan nggak cuma berhenti di situ. Asisten rumah tangga di Singapura, sebagaimana kita tahu, banyak dari Indonesia dan dari Filipina. Dan nggak cuma itu, petugas subway di Singapura, orang yang kerja di bandara, orang-orang yang mengoperasikan infrastruktur dasar di Singapura, sebagian besar statusnya pekerja migran. Dan di Singapura gue rasa sebagai negara pulau itu lumayan luar biasa selektif soal siapa yang boleh menetap di situ secara permanen dan enggak. Karena untuk tinggal di Singapura pun, status pekerja migran itu beda dengan apa yang kita tahu sebagai PR atau permanent residence. Dan itu masih bukan keluarga negaraan sesungguhnya. Jadi Singapura itu adalah negara dengan suatu struktur kelas yang luar biasa nyata, cuman bedanya adalah mereka berhasil mengsubkontrakkan struktur kelas itu terhadap non-warga negara. Dan itu membuat Singapura luar biasa berjalan. Nah, cuman kemarin habis ngomong sama temen gue juga jadi nyadar kan, kenapa kesannya adalah pekerja migran di Singapura tuh nggak diperhatikan sampai mereka menjadi ancaman. Nah, kalau dalam HI itu biasanya kita yang mengenal suatu apa yang kita sebut sebagai lensa sekuritisasi, di mana suatu masalah yang pada dasarnya ini suatu masalah masyarakat ya, karena kita nanti bagian dari ekonomi, bagian dari masalah sosial, pekerja migran yang dimampat-mampatkan dalam asrama-asrama kumuh dan seterusnya. Tapi dalam banyak hal ini juga pendekatannya sekuritisasi gitu. Mereka baru diperhatikan ketika mereka menjadi ancaman kesehatan bagi warga Singapura pada umumnya. Nah, di Singapura itu sendiri, ketergantungan sama pekerja migran yang nyata ini nggak membuat mereka diperhatikan sama pemerintah. Kenapa? Karena sangat gampang bagi pekerja migran untuk dipulangkan kembali ke negara asalnya daripada harus tuntutan-tuntutan mereka harus diurus gitu loh sama pemerintah yang berkuasa. Nah, situasi yang sama itu juga ada di negara-negara pulau lain gitu. Sebagian besar tuh terdiri dari struktur tenaga kerjanya tuh luar biasa aneh. Anggaplah misalnya Uni Emirat Arab. Mungkin lu lebih kenal sebagai Dubai atau Abu Dhabi dan seterusnya. Itu struktur tenaga kerjanya adalah kurang lebih 10% penduduk asli ya, penduduk kelahiran sana di titik paling atas. Suatu tenaga manajerial yang terdiri dari ekspat, biasanya orang Eropa atau orang Amerika. Dan sisanya pekerja yang luar biasa banyaknya itu biasa diimpor dari India Selatan, dari negara-negara Arab lain gitu. Jadi emang jujur aja untuk banyak negara pulau tuh mereka tuh bisa menunjang taraf hidup yang luar biasa makmur dalam pandangan kita dengan cara mempekerjakan pekerja migran, dan ketika itu menjadi masalah kirim mereka balik ke negara asalnya. Nah, itu aja sih mungkin soal Singapura. Masalah pekerja migran ini tentunya akan diterjemahkan menjadi kerentanan ketika COVID melanda. Tapi itu masalah untuk lain kali. Itu aja dari gue Givaryadi dalam vlog politik kali ini. Kita akan ketemu vlog politik berikutnya. Produced by Total Politik and powered by haluan.co.